Haleluya, salam sehat, salam olahraga untuk kita semua. Hari ini saya berolahraga Jumat tanggal 28 tahun 2025, sekalian memberikan pencerahan renungan kepada kita semua. Ya, topiknya pagi hari ini yaitu siapakah yang diselamatkan Tuhan? Ya, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Tapi bukan artinya hanya cukup bermodalkan percaya Yesus adalah Tuhan atau beragama Kristen. Tentu ada harus yang mau kita kerjakan setiap hari, yaitu mengerjakan keselamatan kita masing-masing dimanapun kita berada. Ya. Nah, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 3 ayat 4, pelanggaran firman Tuhan adalah dosa. Jadi kalau kita melanggar firman Tuhan, ya berarti dosa. Jadi orang-orang berdosa ya tentu tidak diselamatkan Tuhan. Nah jadi Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang percaya Yesus adalah Tuhan atau yang beragama Kristen tentu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau kita melanggar firman Tuhan setiap hari tentu melahirkan dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Nah, jadi tidak mungkin kita diselamatkan Tuhan kalau kita melakukan dosa. Begitu kan? Nah, salah satu contoh dosa yang kita langgar, artinya kalau kita melanggar firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 tentang hal ibadah. Ya, hal ibadah, kalau kita tidak melakukan ini, kita melanggar ini, tidak pernah beribadah ataupun sama sekali 2 bulan, 3 bulan tidak ibadah, yaitu juga melanggar firman Tuhan. Mazmur 122, aku bersuka cita ketika aku pergi ke rumah Tuhan. Itu kata Raja Daud. Karena Tuhan menciptakan kita beribadah, bukan hanya menikmati berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan. Kita juga harus beribadah. Itu salah satu melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan juga mengajarkan kita melalui firman-Nya supaya kita bertekun dalam doa setiap hari. Dan juga baca Alkitab, bahkan juga melakukan ajaran Tuhan Yesus setiap hari dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mau kita lakukan setiap hari. Ya, nah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi sekali lagi, orang yang melanggar firman Tuhan jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana kita mau diselamatkan Tuhan kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan setiap hari? Jadi kalau kita baca firman Tuhan, ya kita harus juga lakukan. Nah, kalau kita dengarkan dari gembala kita, pengajaran-pengajaran firman Tuhan, itu juga harus kita lakukan. Nah, jadi orang akan diselamatkan jika kita tetap setia melakukan firman Tuhan setiap hari. Jadi bukan hanya agama Kristen saja, atau kita sudah percaya Yesus, sudah cukup itu. Nah, karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi kita harus berbuat. Kalau kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus juga melakukan tindakan-tindakan, perbuatan setiap hari sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita, Tuhan memerintahkan kita supaya kita jangan melanggar hukum Allah, jangan melanggar firman Tuhan. Harus kita lakukan. Nah, itulah menjadi Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Ya, Yohanes 15 ayat 14 berkata, ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang telah kuperintahkan kepada kamu. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan setiap hari, kita menjadi sahabat Tuhan. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Ya, bukan hanya diberkati di surga, bukan hanya kita diberkati dengan keselamatan. Ya, kehidupan kita juga akan dipertanggungjawabkan oleh Bapa kita. Karena Dia Bapa yang baik, yang memelihara kita. Dia tahu semua kebutuhan kita setiap hari. Mari kita dahulukan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita baca Alkitab, kita teliti ayat-ayat firman Tuhan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Itulah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang setia, yang setia melakukan firman Tuhan setiap hari, bukan dilanggar, ya, bukan sebaliknya. 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi, ya.
pelanggaran firman Tuhan adalah dosa. Jadi kalau kita langgar yang saya sebutkan tadi, bahkan juga yang belum saya sebutkan, firman Tuhan yang sudah kita tahu kita langgar, yaitu kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita bagaimana supaya hidup kita ini terus menerus diperbaharui Tuhan, menjadi hidup baru. Ya, setelah kita lahir baru, setelah kita dibaptis, ya, kita kerjakan keselamatan kita dengan rapi, dengan mantap. Ya, kita harus kuat, kita harus semakin dewasa, kita harus kuat dalam ujian-ujian setiap hari. Ya, Tuhan mendewasakan kita juga sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Terkadang kita anak-anak Tuhan maunya kita ini, maunya kita ini. Ya, Tuhan mendewasakan kita dengan cara Dia. Ya, oleh karena itu kita juga harus tetap kuat. Ya, supaya kita semakin diurapi Tuhan. Orang yang kuat menghadapi tantangan setiap hari, sekalipun mungkin ya sepertinya sulit, tetapi kuat kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan semakin mengurapi kita. Mujizat masih ada. Percayalah, Tuhan kita tidak membiarkan kita sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita. Dalam kitab Yesaya, Tuhan yang menggendong kita setiap hari. Satu-satunya pengharapan kita, Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha tahu dalam keadaan kita. Haleluya. Demikianlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya ajak kita semua, anak-anak Tuhan, dimanapun saat ini berada, ya, tetap kita semakin mantap mengikut Tuhan, semakin setia menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin.